wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Bertemu kembali dengan Ibu Nijarsari Hasibuan pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi bab 3. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan masuk bab 4 yang akan membahas materi tentang listrik statis. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui pengertian listrik statis. 2. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. 3. Siswa dapat menghitung besarnya gaya kolom 2 muatan listrik. Pembahasan pertama, konsep listrik statis. Listrik statis merupakan muatan listrik yang berkumpul dalam jumlah tertentu dan berada dalam keadaan diam atau statis. Listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik, atau dengan kata lain, benda tersebut dapat menghasilkan proton maupun elektron tanpa menggunakan elemen pembangkit energi listrik. Kemudian, listrik statis dapat ditimbulkan oleh dua benda yang memiliki muatan listrik berbeda. Contohnya, bisa diamati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu peristiwa petir pada musim penghujan. Bagaimanakah peristiwa terjadinya petir? Anak-anak, ada yang tahukah bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Petir terjadi karena lompatan elektron-elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Berarti, pada listrik statis ini ada jenis-jenis muatan listrik. Apa sajakah jenis-jenis muatannya? Baiklah, di sini kita akan membahas jenis-jenis muatan listrik. Bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi pada suatu benda disebut dengan atom. Kemudian, atom tersusun dari inti atom dan kulit atom. Inti atom terdiri atas proton dan neutron, sedangkan kulit atom terdiri atas elektron. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron tidak bermuatan. Proton dan neutron berada di inti atom, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom tertentu. Jika benda tersebut kekurangan elektron atau jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron, disebut dengan benda yang bermuatan positif. Sedangkan jika benda tersebut kelebihan atau menerima elektron dari atom lain, disebut dengan benda bermuatan negatif. Berarti jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Elektron dapat berpindah ke atom yang lain karena peristiwa tertentu, sedangkan proton dan neutron tidak dapat berpindah. Jika elektron keluar dari atom, maka atom tersebut akan bermuatan positif karena kekurangan elektron. Dan jika elektron masuk ke dalam atom, maka atom akan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Lalu, bagaimanakah cara untuk mengubah benda yang tidak bermuatan menjadi bermuatan listrik positif atau negatif? Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mengubah benda tersebut menjadi bermuatan. Yang pertama, dengan cara penggosokan, yaitu benda-benda yang telah digosok dan dapat menarik benda kecil yang ada di sekitarnya disebut benda yang telah bermuatan listrik. Contohnya, kaca dan kain sutra yang mula-mula netral. Kemudian, kain sutra digunakan untuk menggosok kaca. Selama beberapa saat, ternyata keduanya tidak lagi netral. Maka, kaca yang digosok-gosok dengan kain sutra tersebut
kaca akan bermuatan listrik positif karena elektron kaca berpindah ke kain sutra. Sehingga kain sutra bermuatan negatif dan kaca bermuatan positif. Yang berikutnya, penggaris plastik digosok ke rambut. Maka, elektron dari rambut manusia pindah ke mistar plastik ataupun ke penggaris plastik. Sehingga penggaris plastik bermuatan negatif dan rambut manusia bermuatan positif. Sehingga potongan-potongan kertas kecil akan tertarik oleh penggaris plastik. Untuk lebih jelasnya, anak-anak perhatikan tabel di bawah ini yang dapat memiliki muatan listrik dengan cara digosok dengan benda lain. Pada penggosokan benda ada namanya deret tribolistrik, yaitu deret yang menunjukkan benda yang akan bermuatan negatif bila digosok dengan sembarang benda di atasnya dan akan bermuatan positif bila digosok dengan benda di bawahnya. Misalkan, jika gelas digosok dengan kain wol secara searah, maka gelas akan bermuatan positif dan kain wol akan bermuatan negatif. Cara yang kedua adalah dengan konduksi. Konduksi adalah menyentuhkan benda yang bermuatan listrik ke benda yang tidak bermuatan listrik. Dengan begitu, benda yang tadinya tidak memiliki muatan listrik akan memiliki muatan listrik. Misalnya, bila sebuah benda logam bermuatan positif disentuhkan dengan benda logam lain yang tidak bermuatan atau netral, maka elektron-elektron bebas dalam logam yang netral akan tertarik menuju logam yang bermuatan positif. Karena sekarang logam kedua tersebut kehilangan beberapa elektronnya, maka logam ini akan bermuatan positif. Proses demikian tersebut memuati dengan cara konduksi atau dengan cara sentuhan. Dan akhirnya kedua benda memiliki muatan dengan tanda yang sama. Yang selanjutnya, cara induksi. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan pada suatu benda karena pada benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan listrik. Caranya adalah dengan mendekatkan benda yang bermuatan listrik ke penghantar yang dinamakan dengan elektroskop. Elektroskop adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Adapun prinsip kerja elektroskop berdasarkan induksi listrik yaitu, jika sebuah benda bermuatan listrik didekatkan dengan kepala elektroskop, maka muatan yang sejenis dengan benda bermuatan listrik tadi akan berpindah ke daun elektroskop. Akibatnya, kedua daun elektroskop akan bermuatan sejenis sehingga terjadi interaksi tolak-menolak atau daun elektroskop membuka. Kemudian, pada muatan listrik, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan tarik-menarik. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan positif, atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan tolak-menolak. Besarnya gaya oleh suatu muatan terhadap muatan lain telah dipelajari oleh Charles Augustin Coulomb sejak lama, yang mana pada akhir abad ke-18 berhasil menemukan hukum yang dinamakan hukum Coulomb. Hukum Coulomb berbunyi, besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Maka, besarnya gaya tarik atau gaya tolak yang dialami kedua muatan dapat dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Keterangan, F adalah gaya Coulomb, satuannya Newton. Kemudian K adalah tetapan konstanta memiliki 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb.
dan R adalah jarak antar muatan, satuannya meter. Contoh soal, benda A dan B masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom, terpisah sejauh 3 cm. Gaya tolak-menolak yang terjadi antara benda A dan B adalah jika K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Maka yang diketahui adalah Q1 dan Q2 memiliki muatan listrik yang sama, yaitu 6 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian R atau jaraknya 3 cm. Kita ubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Sedangkan K-nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Maka kita menggunakan nilai yang diketahui. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 10 pangkat min 6 dikali 6 dikali 10 pangkat min 6 per buka kurung 3 dikali 10 pangkat min 2 tutup kurung kuadrat. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 6 dikali 6 36 dikali kemudian min 6 ditambah min 6 adalah min 12. Maka dikali 10 pangkat min 12 per 3. Karena di luar kurung tersebut ada kuadrat ataupun pangkat 2, maka 3 ini kita kuadratkan. 3 kuadrat ataupun 3 dikali 3 adalah 9 dikali min 2 dikali 2, maka 10 pangkat min 4. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9, kemudian 36 dibagi dengan 9 yaitu 4 dikali 10, pangkatnya min 12 dan min 4 kita kurangkan jadi pangkat min 8, hasilnya 4 dikali 10 pangkat min 8. Maka F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 8. Maka F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 8. F sama dengan 9 dikali 4 adalah 36 dikali 10 pangkatnya kita jumlahkan yaitu 9 ditambah min 8, hasilnya 1. Jadi hasilnya adalah 36 dikali 10 pangkat 1 Newton ataupun F sama dengan 360 Newton. Contoh soal berikutnya, ketika ada dua muatan yang sejenis dan mempunyai muatan dengan 3 kali 10 pangkat min 6 dan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, jaraknya 3 cm. Berapakah besar gaya listrik yang dihasilkan pada setiap muatan? Diketahui Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6, Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, R sama dengan 3 cm, maka diubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanya F, maka rumus yang kita gunakan adalah F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kita menggunakan nilai-nilai yang diketahui sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 per buka kurung 3 kali 10 pangkat min 2 tutup kurung kuadrat. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3 kali 6 18 dikali 10 pangkatnya min 12 karena min 6 ditambah min 6 yaitu min 12 per 9 dapat dari 3 kuadrat karena di luar kurung tersebut ada kuadrat, maka 9 dikali 10 pangkat min 4 yaitu min 2 dikali 2. F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat min 8.
9 ditambah min 8 adalah 1, maka F sama dengan 9 dikali 2, 18 dikali 10 pangkat 1 Newton. Maka hasilnya adalah 18 dikali 10 pangkat 1 Newton. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan rajin mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.